Setiap hari Tuhan kami yang bertata di surga, kami boleh bersyukur masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Kami mau selalu dekat kepadamu, dan tak henti-hentinya kami juga tetap hidup sebagai manusia layaknya. Walaupun terkadang kami merasa lemah, tapi kami selalu diberi kesempatan untuk hidup karena Engkau. Karena nafas darimu, karena rohmu yang hidup di dalam kami. Sehingga kami boleh senantiasa bersyukur atas kehidupan yang masih kau titipkan di dalam kami. Tubuh kami boleh bergerak, boleh beraktivitas, boleh bernapas. Itu adalah hal terbesar kami. Hal yang paling terindah adalah jika kami memiliki hati yang setia, tetap percaya, tetap menjaga iman dan percaya dalam kekudusan pertobatan setiap hari. Walaupun kami tahu kami tidak sempurna, kami akan selalu memohon ampun dan bertobat. Kami akan selalu membaca firman untuk kami memahami jalan-jalan-Mu. Kami akan tetap setia memegang dan memikul salib sekalipun kami tahu kegoncangan akan selalu terjadi di mana-mana berada. Dan kami setiap hari boleh bersyukur karena dengan cinta kasih yang Kau ajarkan sehingga kami boleh melakukannya. Perintah juga untuk memberitakan Injil tetap kami lakukan hingga hari ini. Karena tiba kesudahannya jika Injil sudah dikenal di seluruh dunia. Injil sudah diberitakan di seluruh dunia dan kesudahannya sudah dekat, yaitu kesudahan segala sesuatu. Karena jika manusia untuk mempertahankan hidup saja sulit, begitu sulitnya untuk mempertahankan keselamatan itu jika tidak bertobat, jika tidak membuka hati, jika terus hidup dalam kegelapan. Karena itu kami butuh firman, terutama firman yang hidup, yang memberikan kami kehidupan itu sendiri, yang kami kejar adalah Engkau sendiri Tuhan. Karena Engkau berfirman, Engkau adalah roti hidup. Engkau juga berkata bahwa melalui Engkau kami akan bisa datang dalam kerajaan-Mu dan Kau menyediakan rumah dan tempat bagi kami. Sehingga kami tidak takut, tidak gentar, tetap percaya, tetap setia memikul salib. Sekalipun kegoncangan dan keruntuhan dunia sedang terjadi di mana-mana. Karena manusia terlalu banyak ingin menguasai lebih daripada sebenarnya. Manusia terlalu tamak dan rakus, manusia di mana-mana ingin menjadi Tuhan, malah ingin disembah, ingin dipuji, ingin disanjung, bahkan lebih dari itu. Mereka juga mengatur segala sesuatu seolah-olah menjadikan orang lain adalah budak, hamba. Tetapi kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Kau merdekakan, kami tetap setia. Kami tetap hidup dalam tenang, damai, bahagia. Sekalipun kami tahu apapun yang terjadi di dunia ini, entahkah sesuatu peristiwa besar meledak, kegerakan yang sangat masif, kejahatan yang merajalela, tapi kami mohon perlindungan-Mu, tudung ilahi-Mu, untuk menutup bungkus kami selalu dengan kuasa darah-Mu. Karena dalam kuasa dan nama Yesus ada perlindungan, dalam nama dan darah kuasa Yesus akan selalu menjaga kami. Amin. Pembacaan kita pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Mazmur 77 ayat 1 hingga 21 dengan perikop perbuatan Bapa di masa lampau. Mau kamu sebut dia Bapa, mau kita sebut Yehova, Yahweh, Allah, ataupun Allah Bapa, ataupun Tuhan Yesus Kristus. Bisa juga kita mengenalnya dalam Tritunggal, ataupun Allah yang pengasih, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta semesta, apapun namanya. Tetapi kalau kita tetap berjalan di dalam hidup kebenaran, pertobatan, hidup dalam kasih Kristus, Tuhan Yesus pasti akan menuju dan membimbing kita kepada keadaan di mana kita mengenal Dia secara pribadi. Pembacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 77 ayat 1 hingga dengan ayat 21 dengan perikop perbuatan Bapa di masa lampau, perbuatan Elohim di masa lampau, atau perbuatan Jehovah di masa lampau, ataupun perbuatan Allah Bapa di masa lampau, yang berbunyi demikian untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam, tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung,
makin lemah lesulah semangatku. Selah. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah, sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung, dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Selah. Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu, engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Selah. Air telah melihat engkau, ya Allah. Air telah melihat engkau lalu menjadi gentar. Bahkan samudera raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air. Awan kemauan bergemuruh. Bahkan anak-anak panahmu berterbangan. Deru gunturmu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalanmu, dan lorongmu melalui muka air yang luas. Tetapi jejakmu tidak kelihatan. Kau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Ya Tuhan, Bapa kami yang maha tinggi, maha suci, maha kudus. Engkau ada dan bertahta di dalam hati dan jiwa, bahkan setiap lini hidup, bahkan setiap aspek yang ada di dunia ini, unsur-unsur dunia. Kami tahu Tuhan, Engkau lebih dahsyat dari apapun. Engkau ada di segala lini, di segala hal-hal yang Kau ciptakan. Kami merasa setiap kami manusia hanyalah segelintir pasir seperti debu saja, yang sebentar hilang dan lenyap. Tetapi karena kasih karunia-Mu, kami boleh bertindak sebagai orang yang tetap percaya, tetap setia, tetap hidup, bekerja, beraktivitas, melakukan semuanya dalam kasih-Mu, dalam hari-hari kami, untuk tetap tulus bertobat, untuk mau diubahkan setiap hari, sekalipun kami tahu banyak hal yang terjadi selama ini sehingga orang-orang di dunia ini lupa mencari, bahkan memuji menyembah saja tidak ada waktu. Manusia seakan-akan lupa pada pencipta. Tetapi kami orang-orang yang beribadah tetap setia, tetap percaya, mencari Engkau sang sumber hidup itu. Karena itu kami persembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, baik tubuh, jiwa, roh kami. Dan setiap pekerjaan tangan kami yang kami lakukan semata-mata adalah untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih atas firman-Mu, terutama apa yang kami dengar dan baca setiap hari, untuk kami tetap kuat berlindung di hadapan-Mu. Karena kami selalu gentar menghadapi segala hal jika kami tidak punya Engkau sang pemberi hidup. Kami akan ketakutan menghadapi kegoncangan jika tanpa Engkau. Tetapi jika kami tetap berdiri di sana bersama Engkau, Engkau tetap berdiri dan memegang kami akan tetap kuat. Dan sekalipun kami merasa hampa di dunia ini, tetapi kehampaan itu akan diisi dengan firman-Mu. Kehampaan itu akan diisi dengan pribadi-Mu. Dan setiap hari kami berbicara, curhat, sharing hanya kepada Engkau. Supaya kami dilayakan setiap hari, itulah kami selalu mau menjalani hidup ini dengan kasih sayang-Mu, menerapkan dalam hidup kami, memberitakan firman-Mu, bahkan mengabarkan Injil bagi dunia, serta menceritakan kebaikan Tuhan yang nyata bagi kami. Itulah mengapa umat manusia yang cinta Tuhan
akan selalu kuat dalam pencobaan, karena di setiap sisi hidup kami ada Tuhan yang selalu melihat, mengasihi, melindungi, menjaga. Bahkan Tuhan selalu berjalan di depan kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu akan selalu melekat dalam hati dan jiwa kami. Tanpa itu kami takkan bisa apa-apa. Tanpa firman yang hidup kami juga merasa mati. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah roti hidup yang memerdekakan kami, sehingga kami beroleh kasih karunia senantiasa. Itulah kebahagiaan dan harta terbesar kami. Karena kasih karunia Yesus Kristus kami boleh ada. Terima kasih Jesus, You are my living hope forever. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. God bless you all. Jangan lupa subscribe ya guys. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua dan subscriber saya.